Tidak ada yang lebih membuat putus asa daripada pergi melihat pohon buah dengan penuh harapan, lalu mendapati daunnya penuh kutu daun, semut-semut naik ke batang, dan tunas-tunas barunya benar-benar diserang. Dan yang terburuk bukanlah hama itu sendiri, yang terburuk adalah berpikir, sekarang apa yang harus saya lakuin? Kalau kamu pernah mengalaminya, tetap di sini, karena hari ini saya akan mengajarkanmu sebuah solusi alami yang benar-benar ampuh. Selain itu, ini bukan teori atau sesuatu yang diambil dari internet. Ini adalah ramuan yang berasal dari orang-orang desa yang punya pengalaman lebih dari 60 tahun, dari orang-orang yang seumur hidupnya bekerja di tanah dan masih menggunakan apa yang benar-benar terbukti berhasil. Dan selain itu, caranya sangat mudah. Hal pertama yang kita lakuin adalah mengambil segenggam daun jelatang apapun yang ada di sekitar kita. Kita cincang menjadi potongan kecil, tidak perlu repot, cukup supaya semua khasiatnya bisa keluar dengan baik. Setelah itu, kita ambil 1 atau 2 lembar daun lidah buaya, tergantung ukurannya. Daunnya juga kita potong-potong kecil, tidak terlalu besar, supaya aloinanya bisa keluar dengan baik, karena itu salah satu kunci dari ramuan ini. Setelah daun jelatang dan lidah buaya siap, masukkan semuanya ke dalam ember atau wadah, lalu tambahkan 10 liter air. Kalau airnya tanpa klorin, hasilnya akan jauh lebih baik karena ramuan ini jadi lebih efektif. Sekarang nggak perlu melakukan apa-apa lagi, nggak perlu direbus, tidak perlu difermentasi berhari-hari, cukup diamkan aja selama sekitar 12 jam. Setelah waktu itu berlalu, kamu akan melihat cairannya berubah warna. Seringkali warnanya jadi agak kemerahan, itu pertanda bagus. Disitulah daun jelatang dan aloina dari lidah buaya mulai bekerja. Setelah 12 jam itu, saring cairannya dengan baik dan buang semua sisa tanaman. Dan yang kita punya sekarang adalah konsentratnya. Dan di sini harus sangat jelas, ini tidak boleh digunakan langsung begitu saja. Sebelum digunakan, harus selalu diencerin dulu. Perbandingannya sangat sederhana, 1 bagian konsentrat dicampur dengan 10 bagian air. Artinya, misalnya, jika kita menggunakan 1 liter konsentrat ini, kita campurkan dengan 10 liter air, dan itulah campuran yang benar yang akan kita aplikasikan pada pohon buah. Dengan cara ini, ramuan ini efektif, tidak merusak tanaman, dan kita mendapatkan hasil terbaik. Waktu aplikasi juga penting. Idealnya, lakuin di pagi hari atau sore hari ketika matahari sudah nggak terlalu terik. Semprotkan dengan baik pada daun dan ranting, terutama di bagian bawah daun, karena biasanya di sanalah kutu daun, ulet, dan serangga lain bersembunyi. Ramuan ini bisa digunakan dengan 2 cara. Sebagai pencegahan, saya mengaplikasikannya setiap 7-10 hari agar pohon buah tetap kuat dan terlindungi. Dan jika udah ada hama, saya juga mengaplikasikannya, tapi setiap 5 hari sampai masalahnya hilang. Salah satu keunggulan besar dari ramuan ini adalah tidak hanya berfungsi sebagai insektisida alami. Selain itu, ramuan ini juga meningkatkan daya tahan tanaman. Tanaman jadi lebih kuat, tidak mudah stres, dan jauh lebih tahan terhadap gangguan. Karena itu, ramuan ini efektif untuk pohon buah, tanaman hias, maupun tanaman di kebun secara umum. Bukan hanya soal membasmi serangga, tapi juga membantu tanaman agar bisa melindungi dirinya sendiri, seperti yang udah dilakukan sejak dulu. Inilah yang udah saya gunakan selama bertahun-tahun. Dan kalau kamu ingin membantu saya, seperti saya membantu kamu dengan membagikan rahasia ini, beri saya like, bagikan jika memungkinkan, dan jangan lupa subscribe channel ini, supaya semua pengetahuan ini tidak pernah hilang dan selalu bisa kita akses kapanpun dibutuhkan. Terima kasih banyak udah nonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya.